ya kan. Masalah kehendak ini terus terang, ya kan, saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak, ya kan, dari apa yang saya ketahui, ya kan. Saya hanya mengetahuinya seperti itu dan hanya menjelaskan realnya di lapangan seperti apa, sebagaimana yang disampaikan masalah gempa dan perpindahan proses yang tadi yang saya sampaikan. Dan semoga bisa terjawab. Apabila Anda salah, kita sama-sama mencari tahu. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Kira-kira ketika kita putus asa, ya kan, kita putus asa, kemudian menyerahkan diri kita, yang sebaiknya kita lakukan agar iman kita tidak down. Saya rasa salah satu lagu dari Bang Opik bisa kita ambil, ya kan. Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, ya kan, dalam hal kita putus asa. Putus asa ini menunjukkan bahwasanya hati kita sedang tidak tenang, ya kan. Sedang tidak tenang, sedang tidak tenang, rapuh, gitu ya kan. Maka pertama kita membaca Quran, ya kan. Kita sebagaimana yang disampaikan oleh Opik gitu kan di dalam lagunya, ya kan. Dan salah satunya juga ketika kita di kampus, ya kan, kita mendekati orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya Allah akan mendapatkan nasihat, ya kan, mendapatkan nasihat. Kemudian perlu diingatkan kembali, ya kan, perlu diingatkan kembali, berazam untuk diri sendiri. Ketika kita down itu, ya, ketika kita putus asa itu, ada hal-hal yang tidak logis, ya kan, yang menjadikan kita putus asa, ya kan. Pada alasannya bukan kita, ya kan, bukan kita saja yang merasakan putus asa, banyak orang, ya kan, banyak orang. Dan kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir di muka bumi itu untuk berusaha sebaik-baiknya untuk menunjukkan yang terbaik. Kalau kita hanya berputus asa saja, ya kan, menyerah terhadap diri kita, berarti kita sudah tidak bisa bertanggung jawab kepada Sang Pencipta, ya kan, tentang kehidupan kita. Maka kurang lebih nasihat dari Bang Opik, ya, terkait hal-hal yang perlu dikerjakan itu perlu kita contohi, ya kan. Insya Allah baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan untuk dua orang penanya. Kemudian apakah langsung bisa dijawab ya yang pertanyaan di bawah kepada Pak Moderator? Nah, Afwan Ustaz, Ana izin untuk membacakan pertanyaan yang selanjutnya gitu. Baik, tapi sebelumnya Ana ini ya, mohon pemaklumannya. Jika ada jawaban Anda yang dirasa tidak puas, bisa kita sama-sama cari tahu ya selebihnya. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, yaitu dari Alfian Puji Astuti, MT Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika terjadi suatu perdebatan atau perselisihan mengenai agama yang di dalamnya terdapat suatu kesalahan pendapat mengenai agama, bagaimana Ustaz sekiranya seperti itu? Pertanyaan kedua yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit Ustadz mengenai takdir. Di sini saya bertanya sedikit terkait dengan jodoh gitu Ustadz. Karena banyak yang saya dengar bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum kita lahir di dunia ini. Tetapi ada juga hadis dikatakan semua amal tergantung niat kita. Jika engkau mengejar dunia, maka engkau akan mendapatkannya. Jika engkau mengejar wanita, maka engkau akan mendapatkannya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal itu? Sekian. Baik. Ya, baik. Tafadhol dari Ustadz. Ya, baik. Sebelumnya ada pertanyaan satu ya yang di atas tentang masalah keistiqomahan untuk mahasiswa baru ya. Oh, ya. Ya, baik. Ya, sedikit ya. Bagaimanakah cara saya izin ya membaca dan menjawab. Semoga bisa menjawab. Amin.
bagaimanakah cara kami yang mahasiswa baru bisa beradaptasi dan tetap istiqomah dalam menjalankan tugas kami sebagai mahasiswa tentunya sejalan dengan ajaran Islam. Terima kasih. Kurang lebih begini, ya. Ketika saya di kampus dulu, ada kisah yang sebenarnya tidak bisa saya ceritakan, tapi ini sebagai pembelajaran untuk kita bersama. Ada seorang mahasiswa, ya kan? Ada seorang mahasiswa ketika di akhir perkuliahan dan mendekati masa ujian, ya masa ujian kampus gitu kan untuk kelulusan, ada masalah yang dihadapi, ya ada masalah dihadapi dengan dosen pembimbingnya. Dan ketika masalah itu tersampaikan, ya kan, dalam artian singkatnya begini, dosen ini mau meluluskan mahasiswa itu kalau dia memenuhi syarat dari dosennya, yang secara logika syaratnya itu tidak ada di dalam SOP perkuliahan, dan bahkan tidak ada hubungannya dengan perkuliahan. Begini saja contohnya ya, realnya gini. Jadi dosen wanita ini, ya kan, dia meminta seorang mahasiswa itu untuk menikah dengannya agar diluluskan, ya agar diluluskan dalam perkuliahannya, ya kan. Saya samarkan aja kasusnya, tapi seperti itu. Nah, dalam hal logika, si dosen ini sudah menikah, sudah punya anak, sudah dan lain-lainnya. Walaupun memang secara agama bisa ini ya, untuk yang laki-laki boleh lebih dari satu ya. Cuma konteksnya ini tidak bisa diterima oleh seorang mahasiswa gitu. Maka secara komitmen yang kuat, ya kan, mahasiswa itu menolak untuk tidak diluluskan, ya kan, menolak untuk diluluskan dan memilih untuk mencari dosen lain. Ini suatu kebaikan yang dia ambil untuk tidak mengikuti hawa nafsu dari seorang dosen, ya kan. Kemudian yang lain, mahasiswa baru biasanya memang masih dalam hal perkuliahan masih dalam proses pembelajaran begitu kan. Insya Allah dari waktu ke waktu, insya Allah akan terbiasa dengan apa yang ada di kampus, ya kan, baik tugas ataupun yang lainnya, apakah tugasnya melewati waktu sholat atau tidak, kemudian atau misalkan yang ngambil di bagian MIPA misalkan ya, apakah praktikumnya melewati waktu sholat atau tidak. Tentu ada hal-hal yang bisa dipilih oleh seorang mahasiswa yang meyakini bahwasanya dia menjalankan agama yang baik. Apakah dia akan izin sholat dulu, ya kan, untuk selanjutnya bisa dia kerjakan kembali tugasnya, atau dia memberikan kesepakatan. Biasanya di kampus itu tidak tertutup dengan kesepakatan bersama, ya kan, biasanya ada kesepakatan yang dibuat. Misalkan istirahat itu kalau misalkan mendengar azan apakah sudah bisa sholat atau tidak, ya biasanya ada kesepakatan kayak gitu. Apakah boleh izin atau tidak ketika perkuliahan, biasanya ada kesepakatan. Maka hal-hal seperti ini insya Allah akan bisa dirasakan nanti ketika sudah mengikuti proses perkuliahan yang berlangsung. Tetapi sebagai catatan adalah jikalau dirasa bertentangan dengan apa yang kita yakini di dalam agama Islam, dalam hal perkuliahan, boleh teman-teman untuk mengikuti kata hati. Ya, kata hati yang meyakini bahwa jikalau sholat lebih baik, lakukan. Jikalau misalkan kita mengambil bahasanya adalah ini sebagai toleransi, bahasanya toleransi, kita mendahulukan dulu menuntut ilmu, ya dalam kurun waktu tertentu, ya kan, tidak melebihi waktu sholat atau tidak, itu bisa ditentukan. Ya, semoga menjadi catatan kita bersama, ya kan. Dulu pun teman-teman saya mempraktekkan demikian. Dalam artian teman-teman saya ketika ada yang azan di musala itu langsung izin sholat dulu sebentar. Ya, kadang-kala ketika kita meminta izin untuk sholat kepada dosen, dosennya paham. Boleh jadi perkuliahan akan diberhentikan, ya kan, boleh jadi perkuliahan diberhentikan, ya kan, pernah terjadi dulu gitu kan. Proses perkuliahan itu hanya ditambah sedikit saja waktunya karena sudah azan, baru dibebaskan mahasiswa untuk sholat, seperti itu. Ini tergantung dari pilihan kita. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, ya kan, jika terjadi suatu perdebatan atau perselisihan mengenai agama yang di dalamnya terdapat suatu kesalahan pendapat mengenai agama. Baik. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwasannya
ego itu tidak boleh didahulukan daripada ilmu, ya kan? Ego, ya kan, kesombongan, ya kan, untuk menjadi orang yang paling benar, walaupun benar, ya kan, tidak boleh diutamakan daripada ilmu, ya kan? Jika perdebatan itu membuahkan hasil, bahasanya membuahkan hasil untuk kebaikan, ya kan, tafadhol, ya disampaikan dengan cara-cara yang hikmah, dengan yang baik, ya kan, dengan apa yang ada, yang kita miliki ilmunya. Tetapi jika perdebatan itu, perselisihan, tidak dirasa ya, dirasa tidak memberikan manfaat sama sekali, dalam artian tidak akan memberikan kebaikan kepada diri kita maupun orang lain teman kita berdebat, sebaiknya dia walaupun kita memang benar posisinya, ya kan? Karena memang perdebatan ini sangat tidak disukai, ya kan? Ya, lebih baik kita diam, ya. Kalau dirasa sudah tidak memberikan manfaat, ya kan? Jadi kalau memang perdebatan ini sesuai agama, tentu agama itu sangat luas, ya kan? Contoh saja, kalau ada orang yang berdebat, ya kunut tidak kunut, sampai kapanpun ini tidak selesai, ya kan? Kenapa? Karena orang yang tidak kunut itu punya dalilnya sendiri, yang kunut juga punya dalil sendiri, ya kan? Mau yang bilang ini benar maupun ini salah, ya kan? Ini adalah keegoan kita tidak boleh diutamakan dalam proses perselisihan atau perdebatan daripada ilmu, ya kan? Dan proses pun itu harus disampaikan dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik, ya kan? Tidak boleh dengan sesuatu yang kasar, ya kan? Maka ini harus dijaga oleh kita bersama. Nah, kalau masalah perdebatan yang pendapat mengenai agama pun demikian. Antum sampaikan ya pendapat antum, kemudian menurut Al-Quran apa, menurut hadis apa, ya kan? Menurut imam ini seperti apa, disampaikan. Jikalau tidak diterima oleh lawan debat kita, ya tidak masalah, ya kan? Tidak harus menunjukkan kemarahan kita, ya kan? Berusaha untuk menjadi orang yang paling benar, bukan, ya kan? Ini menjadi hal yang harus kita ketahui bersama dan menjadi pembelajaran kita bersama, ya kan? Ya baik, semoga bisa terjawab, ya. Kemudian selanjutnya ya, ini masalah jodoh. Jodoh itu kalau kita kategorikan adalah masuk di kategori rezeki ya. Rezeki kita itu dapatnya siapa nanti, kan gitu. Nah, tentu doa-doa kita ya. Jika teman-teman bisa ya kan membuka beberapa surat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah perjodohan. Orang yang baik itu insya Allah akan mendapatkan seseorang yang baik pula, ya kan. Orang yang buruk, ya kan, kemungkinan juga akan mendapatkan orang yang buruk pula untuk kehidupannya. Kenapa? Ya kan? Kalau kita berbicara real, ya kan? Kira-kira ada enggak orang yang pergi ngaji, orang yang pergi baca Quran di tempat-tempat orang yang lagi disco gitu ya, diskotek atau gimana gitu ya? Ada atau tidak? Saya yakin mungkin 1% dari 100 mungkin ya ada. Ya kan? 99%-nya itu tidak ada. Maka otomatis kalau dia bertemu dengan jodohnya ya di situ hitungannya. Ya kan? Atau misalkan orang tidak mungkin ada orang yang mabuk-mabukan di masjid, ya kan? Kalaupun ada mungkin 1% dari 100. Dan di lingkungan pula itu dia akan bertemu dengan jodohnya, ya kan? Jodoh bukan berarti hanya berbicara tentang lawan jenis, ya kan? Pria dan laki-laki. Mohon maaf, pria dan wanita maksudnya. Ya kan? Tidak hanya berbicara seperti itu. Kita bertemu dengan orang, ya kan? Kita bertemu dengan sesuatu itu sudah menjadi jodoh kita. Ya, kita membeli sandal, berarti sandal itu sudah menjadi jodoh kita, menjadi milik kita, ya kan? Ditakdirkan untuk menjadi rezeki kita. Kan begitu. Karena demikian, memang dia bergantung dengan niat kita, ya kan? Kalau misalkan dalam hadis Arba'in 1 yang disampaikan ini ya, masalah niat, kita bedakan ya sama yang tadi ya. Niat itu memang harus lillah gitu ya. Karena kalau tidak lillah ya pasti karena selain lillah gitu, ya kan? Maka yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh pertanyaannya ini di dalam hadis Arba'in itu jelas disampaikan, ya kan? Kalau kita hanya niatnya karena dunia, ya kan wanita, kah itu harta, kah apa gitu kan, ya udah kita akan dapatkan itu gitu. Nah, tapi disampaikan sebelum yang kalimat itu di atasnya itu disampaikan kalau kita niatkan
sesuatu untuk Allah, ya kan, dan Rasul, kita akan mendapatkan sesuatu itu ya bersama dengan Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Nah maka kalau berbicara jodoh, kita harus perbaiki diri, ya kan. Kita harus perbaiki diri, ya kan. Belajar yang banyak-banyak, ya kan. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita untuk mendapatkan yang terbaik. Kan begitu. Ya, semoga bisa terjawab. Dan ala kulli hal, ya untuk semua kekurangan Ana, ya Ana mohon maaf gitu ya. Semoga bisa terjawab. Ya. Dan juga dari menjawab dari pertanyaan dari peserta acara pengukuhan gitu. Tapi teman-teman ya Allah mungkin eh, terkait dengan sesi diskusi kita cukupkan mengingat waktu dan juga kita akan ada istilahnya itu rangkaian acara pengukuhan dari Majelis Taklim MTL Kahfi dan juga IC Ashabul Jadid tahun 2020. Mungkin untuk acara sesi diskusi dan juga kajiannya kita cukupkan itu. Sekali lagi Anda mengucapkan jazakallah khairan kasir atas waktu dan juga ketersediaan dari pemateri sudah menyampaikan materi, semoga bisa menambahkan pengetahuan ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga tadi terkait dengan bagaimana mahasiswa yang berprestasi dan juga bagaimana kita saling mengajak dalam hal kebaikan gitu. Syukran. Mungkin hanya itu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Afan Jidan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan karena kekurangan datang dari Ana mewakili panitia dan juga kelebihan datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Ana sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, halo. Ya, mohon maaf ya ada kendala teknis tadi malam. Ya, jadi acara selanjutnya yaitu pembacaan ikrar pengukuhan anggota baru MT Al-Kafi dan IC Ashabul Jadid 2020 yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua Umum IC Ashabul Jadid MT Al-Kafi 2020 Saudara Zuljalal Hadi, dan juga dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan mic dan juga videonya agar kita sama-sama dalam membacakan ikrar ini, sumpah saksi kita mengikuti organisasi yang akan kita masuki ini. Kepada Ahuna Zuljalal Hadi, Anda persilakan. Kamu ini udah dodol. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja untuk pembacaan ikrarnya. Nanti ini baca dulu, nanti antum-antumnya itu mengikuti. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Raditu Allah. billahi rabbah, Raditu billahi rabbah, bil islami dinah, wa bil islami dinan, Muhammadin nabiyyah, Muhammadin nabiyya Rasulullah. wa rasulah. Dengan segala keikhlasan dan ketulusan saya berikrar Dan saya berikrar. pertama menjunjung tinggi sebagai anggota MT Al-Kahfi Sebagai anggota MT Al-Kahfi. Yang kedua, mentaati tata aturan organisasi MT Al-Kahfi dan IC Ashabul Jadid. Yang ketiga, Jaga nama baik organisasi MT Al-Kahfi dan IC Ashabul Jadid. jaga nama baik MT Al-Kahfi dan IC Ashabul Jadid. Keempat, Empat. menjaga nilai-nilai keislaman dimanapun dan kapanpun. Menjaga nilai keislaman dimanapun dan kapan. Semoga Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, orang-orang beriman, menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. 1 November 2020
1 November Rabiul Awal 1442 Hijriah. 12 Rabiul Awal Dan ikrar ini semoga kita sama-sama bisa konsekuensi dengan amanah-amanah kita dan juga agenda-agenda kita. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya sampai kapan dulu? Dia mau bulan bion. Baru dari MTL Kafi dan Aisyah Sabukedi. Semoga kita bisa dalam menjalani yang akan diarungi ini. Jadi mohon kepada antum-antuna untuk kita bersama-sama takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada Zul Jalal Hadi memimpin dalam pembacaan ikrar pengukuhan kita tadi, dan barakallah wa innalillah, ya kami sampaikan kepada anggota baru, anggota MTL Kafi dan IC menguatkan langkah-langkah saudara maupun saudari dalam menyusuri estafet dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Hendri Saputra. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada saudara Hendri Saputra yang telah memimpin pembacaan doa penutup acara kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita kerjakan dalam rangkaian acara pada hari ini bernilai kebaikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu foto bersama
Mungkin dimohon kepada para peserta yang hadir untuk mengaktifkan kameranya agar untuk didokumentasikan oleh para panitia nanti. Ya, kita kasih waktu 3 detik ya untuk aktifkan kamera. 1, 2, 3. Ya, mungkin sudah ya diaktifkan kameranya ya, agar kita sama-sama dokumentasi sebagai bukti bahwa kita adalah anggota baru dari MTL Kafi dan Aisyah Sabul Jadid. Masya Allah. Ya, kita hitung ya. 1. Senyum. Mungkin layar selanjutnya ya. Selanjutnya. Ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, ya terima kasih kepada peserta-peserta yang sudah, Masya Allah, sangat antusias ya pada hari ini. Jadi acara demi acara sudah kita lewati. Tibalah kita di acara puncak, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang telah berkesempatan hadir di acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian. Baik, saya masuk ya. Sebelum kita selesai acara ini, saya menginformasikan, mengingatkan untuk memasuki ya Google Form evaluasi, presensi evaluasi terakhir. Nanti Antum Antuna akan mengeluarkan saran maupun kesannya. Ya, saran maupun kesannya ya di acara ini. Mungkin Antum Antuna ada saran, ya, nanti ada saran, Antum Antuna tulis di Google Form gitu. Mungkin ada kesan bagaimana, mungkin acara Al-Kahfi ini kurang begitu, atau malah sebaliknya sangat luar biasa sekali begitu. Mungkin Antum Antuna langsung saja tulis di kolom di Google Form yang telah disediakan begitu. Nah, ini sangat membantu sekali nanti bagi kita untuk evaluasi dalam acara ini begitu. Baik, karena acara ini baik, ayuh sekalian, kalau memang teman-teman sudah mengisi ya
Google Form itu evaluasi ya, evaluasi. Tafadhali untuk keluar begitu ya. Gitu.